ataupun ada yang sakit. Kalau sakit, jangan lupa mesti banyak berehat dan berdoa dan mohon pada Tuhan kesembuhan supaya adik-adik sehat. Kalau adik-adik yang sehat pula, berikan thumbs up. Yeay! Hari ini ada kawan cikgu, nama dia Cikgu Eva. Cikgu Eva, mari. Hai adik-adik, nama saya Cikgu Eva. Yeay! Wah, Cikgu Eva apa kita pakai nih? Oh, ini ialah rantai untuk kaum Lundaya. Wow! Cikgu tahu kah? Hari ini ada pesta. Pesta apa? Oke, saya bagi cikgu 3 peluang untuk teka. Hari ini pesta apa? Pesta Christmas? Salah. Deepavali? Salah. Oke, cikgu bagi hint, oke? Pesta itu disambut oleh satu kaum. Satu kaum? Kaum apa? Itulah, kamu kena teka. Tinggal satu lagi. Kaum Cina? Salah. Dia disambut oleh semua kaum di Sabah. Ya. Tetapi kita tidak dapat menyambut sambutan ini bersama-sama. Sebab sekarang kita ditahan di rumah. Tapi it's okay, adik-adik. Kita dapat sambut pesta ini secara online. Wah! Oke, adik-adik sudah semangat? Mari kita guna semangat ini untuk beribadah. Adik-adik setuju? Setuju! Yeay! Hai adik-adik, shalom dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah melalui online. Dan sebelum itu, adik-adik, mari kita berdoa. Semua kunci tangan, lipat tangan, cikgu bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau sentiasa memberi kami kekuatan, memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau memulakan ibadah kami. Saya mohon agar anak-anak Tuhan diberi ketenangan semasa mengikuti ibadah online ini. Dan juga guru-guru yang terlibat, Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan diberi hikmat untuk dalam menyampaikan firman-Mu ataupun cerita. Terima kasih Tuhan, Engkau akan sertai kami dari awal sehinggalah selesai ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk sediakan 3 benda yang penting, yaitu first Alkitab, buku nota, dan juga pen. Sekarang kita berada di Weekly Challenge, di mana kita akan bermain game. Oke, minggu ini kita akan main game dipanggil Toss the Paper. Toss the Paper memerlukan kertas dan gelas. Oke, kertas nih kamu potong-potong dan selepas itu kamu kasih kruyuk-kruyuk ya. Jadi bola kecil. Oke, tema untuk game ini ialah kamu mesti setkan satu kursi di sini dan letakkan gelas kamu di atas kursi itu. Lepas itu, kamu akan 4 langkah ke belakang dari kursi tersebut. 2, 3, 4. Terus kamu berlutut. Terus kamu akan coba untuk kasih masukkan semua bola tersebut sehingga ada 1 atau 2
semua masuk. Dan siapa dapat kasih masuk dahulu, dia dapat 1 markah. Oke, sekarang kita main sama-sama. 1, 2, start. Kita lagi. Kita lagi. Cikgu Iva. Cikgu Iva. Cikgu Iva. Kita gitu. Halo. Dapat 1. Oh, yeay. Lagi. Wah, 1 lagi tinggal. Jadi itu sejak hari ini kami main. Adik-adik boleh coba juga di rumah. Baiklah adik-adik, kita sudah berseronok bermain tadi, bukan? Oke, sekarang masa kita menyanyi dan memuji Tuhan. Jom!
Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Nah, hari ini Cikgu akan bercerita daripada kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 hinggalah ayat yang ke-9. Nah, tema kita untuk minggu ini yaitu Allah memuji umatnya. Ya adik-adik, masih ingat cerita kita pada cerita Alkitab pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Cikgu Patricia? Tentu ingat kan? Ya, minggu yang lalu kita belajar Musa membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan orang-orang Mesir. Minggu ini Cikgu bercerita tentang bagaimana Musa memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada umat Israel. Adik-adik, untuk mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian bukanlah satu masa yang pendek, tetapi mengambil masa yang sangat panjang, jalan yang sangat jauh. Jadi mereka mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi apa yang sangat luar biasa adik-adik, di mana Tuhan menyediakan tiang awan yang bersama-sama dengan umat Israel ketika mereka berjalan pada waktu siang, sehingga tiang awan itu menaungi semua umat Israel ketika mereka berjalan pada waktu siang dan mereka tidak merasa kepanasan. Sementara pada waktu malam ada tiang api yang beserta dengan bangsa Israel, sehingga tiang api itu boleh menerangi umat Israel, bahkan memberikan atau menghangatkan orang Israel daripada rasa kesejukan. Jadi itu yang telah Tuhan lakukan terhadap umatnya semasa mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Jadi kita melihat perjalanan mereka itu satu perjalanan yang sangat jauh dan membuatkan orang-orang Israel merasa letih dan bosan dalam jalan ini. Sehingga ada satu masa mereka mulai melawan terhadap Tuhan dan juga pemimpin mereka Musa. Mereka datang kepada Musa dan mereka katakan begini, Musa, mengapa kamu bawa kami keluar daripada tanah Mesir? Dan kamu maukah kami mati di padang gurun ini? Di mana padang gurun ini tidak ada makanan, tidak ada air, bahkan kami sudah bosan atau merasa muak dengan makanan yang sama kami makan setiap hari. Makanan yang kami makan juga tawar, tidak ada rasa. Jadi adik-adik, Tuhan melihat sikap orang Israel ini, sehingga Tuhan mendatangkan ular yang berbisa di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ular-ular ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena waktu ular itu mematuk orang-orang Israel, maka orang-orang Israel ini mati. Dan ramai orang-orang Israel yang dipatuk dan meninggal karena ular ini. Orang Israel tentu merasa takut, juga merasa khawatir. Lalu mereka pun datang kepada Musa, yaitu pemimpin mereka. Mereka katakan kepada Musa, Musa, kami memohon maaf karena telah melakukan kesalahan kepada kamu. Oleh itu tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan semua ular-ular yang ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah umat Israel ini. Lalu Musa pun berdoalah kepada Tuhan. Dan waktu Musa berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab Musa. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa, buatlah
ular dari tembaga dan letakkanlah ular itu pada sebatang tiang. Dan biarlah orang-orang Israel, umatku, memandang ular daripada tembaga ini, sehingga mereka yang dipatuk akan sembuh dan tetap hidup. Jadi Musa pun taat dengan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia pun buatlah ular daripada tembaga. Selepas dia buat ular itu, akhirnya ular dapat tembaga siap, dan dia meletakkan di sebatang tiang yang tinggi dan memberitahu orang Israel supaya setiap kali mereka dipatuk oleh ular yang berbisa itu, mereka boleh memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang disuruh Tuhan bagi Musa untuk buat. Jadi orang-orang Israel selamat, bahkan sembuh dan tidak mati walaupun mereka dipatuk dengan ular. Ya adik-adik, sebenarnya ular tembaga yang dibuat oleh Musa merupakan gambaran tentang Yesus Kristus. Dan sesungguhnya Yesus Kristus merupakan pusat utama dalam Alkitab kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, di mana dia mengatakan seperti ini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup yang kekal pada waktu kita sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang menjadi Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap orang yang percaya kepadamu, Engkau akan memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Sebelum itu adik-adik sila ambil pen dan juga buku catatan supaya adik boleh tulis ayat hafalan kita hari ini. Oke, boleh? Mari kita hafal sama-sama. 1, 2, mulai. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, selamat menghafal. Adik pasti boleh. Adik-adik ingatkah lagi tentang bertumbuh bersama Amsal? Di mana adik-adik harus membaca satu pasal satu hari. Sepatutnya adik-adik sudah berada di bab 13. Adik-adik sudah membaca sampai bab 13? Mari kita tanya Cikgu Elma. Cikgu Elma sudah baca sampai bab 13? Sudah. Sampai Amsal 13. Wah, Cikgu pun sudah sampai Amsal 13. Jadi, mari kita sambung, oke? Kita sambung pembacaan kita dari bab 14 sehingga bab 20. So, adik-adik jangan lupa untuk pause pembacaan adik-adik di bawah atau di atas. Anak-anak semua, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Semua kunci tangan dan Cikgu pimpin doa yang kedengaran. Mari anak-anak berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sehinggalah selesai. Tuhan, guru-guru yang sudah terlibat untuk mengajar, Engkau berkati mereka. Dan juga anak-anak, Engkau berkati mereka terus-menerus di dalam kehidupan mereka. Dan kami mohon Tuhan, Engkau terus-menerus menyertai mereka di dalam pelajaran mereka, walaupun mereka sentiasa berada di dalam rumah. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, Engkau yang terus-menerus menyertai kami di dalam kehidupan kami semua. Dan mari anak-anak kita baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Walaupun keamatan, adik-adik stay at home, stay safe, stay healthy, jangan keluar rumah. So see you guys next week. Bye.